Berikutnya, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan jawaban dari soal nomor 3 mengenai sejarah kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Nah, yang pertama itu dari periode sebelum kemerdekaan. Nah, yang dimana periode ini pada masa saat bangsa Eropa datang ke Indonesia, yaitu masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Nah, dalam kurikulum ini memuat tentang penyebaran agama dan memperluas perdagangan. Nah, yang kedua itu ada periode setelah kemerdekaan. Nah, periode setelah kemerdekaan itu yang pertama ada kurikulum 1947. Nah, pada tahun ini diberi nama yaitu Rencana Pelajaran 1947, yang dimana kurikulum di sini yaitu asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila. Nah, lalu yang kedua itu ada kurikulum 1952. Nah, pada tahun 1952 ini kurikulum tersebut di Indonesia diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, pada masa 1952 ini kurikulum tersebut mengalami penyempurnaan. Nah, yang dimana isi dari pelajaran yang diterapkan itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada kurikulum 1964. Nah, kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Nah, ciri-ciri dari kurikulum ini yaitu pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pendidikan akademik untuk pembekalan pada sekolah dasar. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu ada kurikulum 1968, yang dimana kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Nah, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pascawardana menjadi Jiwa Pancasila. Nah, lalu yang kelima itu ada kurikulum 1975. Nah, kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang berikutnya itu ada kurikulum 1984 atau biasa disebut dengan kurikulum CBSA. Nah, kurikulum ini itu mengusung mengenai proses skill approach. Lalu kemudian ada kurikulum 1994, yang dimana kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Berikutnya ada kurikulum 2004. Pada kurikulum 2004 ini biasanya disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, yang dimana pada kurikulum 2004 ini menitik beratkan kepada tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance-nya. Lalu berikutnya ada kurikulum 2006 KTSP atau biasa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dalam kurikulum 2006 KTSP ini yaitu dimana memberikan guru kebebasan dalam mengajar atau mendidik siswa sesuai dengan kondisi siswanya. Yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini yaitu dimana para siswa itu harus lebih aktif dibandingkan dengan gurunya. Nah, kurikulum 2013 ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan.